Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ruang 13. Kali ini kami akan menceritakan alur film yang sangat keren. Film ini berjudul Memory of Murder tahun 2011. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan berantai yang sangat menggemparkan di negara Korea Selatan. Kasus ini terjadi pada tahun 1986 sampai 1991. Kejadian ini membuat seluruh wanita yang berada di Korea sangat ketakutan atas teror yang dilakukan oleh pembunuh berantai ini. Bahkan Presiden Korea Selatan mengumumkan bahwa para wanita tidak diperbolehkan keluar pada malam hari dengan memakai baju berwarna merah karena korban dari pembunuhan ini selalu wanita yang memakai baju berwarna merah dan selalu dilakukan pada malam hari. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik lonceng kalian agar kami lebih semangat lagi untuk mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi serta bantal kalian, silahkan rebahan, dan selamat menikmati. Film diawali di sebuah ladang persawahan pada tahun 1986, tepatnya di kota Gwaseok. Di sini kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Park Do-man. Ternyata detektif Park sedang melihat mayat wanita yang ditemukan di sebuah gorong-gorong di area persawahan tersebut. Setelah itu, ia pun mulai menginterogasi beberapa orang yang dicurigai. Akan tetapi, karena tidak ada bukti maupun saksi, penyidikan itu sia-sia dan selalu menemui jalan buntu. Beberapa hari kemudian, ditemukan kembali mayat seorang wanita di sebuah area persawahan. Di sini, dia mendapatkan bukti, yaitu sebuah jejak kaki yang kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku pembunuhan tersebut. Akan tetapi, banyaknya orang yang penasaran untuk melihat mayat tersebut malah membuat TKP kejadian menjadi rusak dan diinjak-injak oleh anak kecil. Dan sialnya, ada sebuah traktor yang tak sengaja menginjak jejak kaki tersebut. Detektif pun mulai frustasi karena kasus ini. Karena tidak adanya bukti yang ditemukan, lalu dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya yang bernama Xiao Leong. Ia bekerja sebagai perawat di rumah sakit dan mendengar rumor yang mengatakan bahwa anak pemilik restoran daging adalah pembunuhnya. Namanya yaitu Guangzhou. Ia seorang disabilitas yang mempunyai bercak luka bakar di wajahnya. Ada seseorang warga yang melihat Guangzhou sering mengikuti korban pembunuhan sebelumnya pada malam hari di saat korban terbunuh. Tanpa banyak bacot, detektif mencoba menginterogasi dengan cara memancing pembicaraan mengenai wanita. Namun, di tengah interogasi yang serius, tiba-tiba datanglah rekan Park yang bernama Yonko dan tanpa basa-basi langsung menendang Guangzhou. Padahal, mereka juga belum tahu pasti pelaku sebenarnya. Di suatu pagi, Park kedatangan rekan barunya yang bernama Taeyeon yang datang sukarela untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. Di saat Park menginterogasi Guangzhou untuk yang kesekian kalinya, Taeyeon pun mulai mempelajari kasus ini karena Guangzhou tidak mengaku juga. Akhirnya, detektif Park mempunyai ide untuk mengajaknya ke hutan. Di sini, Park mulai memancing emosi Guangzhou dengan harapan ia bisa mengaku. Ketika Park mulai bicara mengenai korban kedua, dengan sedikit paksaan, ia pun menjelaskan dengan detail bagaimana dia membunuh wanita tersebut. Dia bicara soal mencekik, lalu melucuti bajunya dan memakaikannya lagi. Meski kelihatan sudah mengaku, namun Taeyeon tak merasa yakin dengan pengakuan Guangzhou, karena Guangzhou adalah seorang disabilitas dan ia sedikit agak gila, sehingga ia tetap mempelajari kasus tersebut hingga malam hari. Keesokan harinya, di TKP, Park pun mengadakan reka adegan untuk keperluan wartawan. Namun, di sini Taeyeon merasa janggal. Guangzhou tidak mungkin dapat melakukan pembunuhan seperti mencekik dan sebagainya karena tangannya cacat. Namun, kecurigaan ini belum cukup. Akhirnya, Guangzhou pun tetap dibawa pergi ke TKP. Sesampainya di TKP, ternyata keadaan malah menjadi kacau. Karena Guangzhou melihat ayahnya dan berteriak histeris.
Begitu juga dengan ayahnya yang berteriak bahwa Guangzhou telah dipaksa supaya mengaku. Di sini, kepolisian pun akhirnya terpojok dan langsung membawa Guangzhou pergi dan membebaskannya. Kegagalan Park dan kawan-kawan ternyata membuat sersan mereka dimutasi dan digantikan oleh sersan yang bernama Sersan Dongchul. Di hari pertamanya, ia pun menyuruh detektif Park untuk menjelaskan sampai mana perkembangan investigasi pembunuhan ini. Namun, di sini Dongchul kurang puas karena perkembangan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hanya satu atau dua dari petunjuk yang penting yang baru ditemukan. Dan kemudian mengetahui ternyata pembunuhan ini selalu terjadi di sekitar jam 12 malam. Keesokan harinya, Dongchul pun mengajak semua detektif untuk menuju ke TKP pertama. Di sini ia bertanya apakah ada kesamaan dari setiap korbannya. Dan menurut detektif Taeyeon, tersangka hanya beraksi ketika hujan dan ketika korbannya menggunakan baju merah. Dia juga berkata kalau ada korban ketiga yang belum mereka temukan, yaitu Yoon Shun. Park tidak percaya dengan dugaan Taeyeon. Ia berkata kalau Yoon Shun lagi di Korea. Namun, dugaan Taeyeon yang cukup masuk akal mulai dari data orang hilang, warna pakaian, sampai cuaca saat kejadian pembunuhan, membuat Dongchul mulai percaya. Apalagi, Taeyeon sempat menebak soal lokasi korban ketiga ini. Setelah diberi izin, akhirnya Taeyeon mulai penyisiran di lokasi yang menurutnya lokasi korban ketiga. Dan benar saja, ternyata mereka menemukan korbannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, mereka semua di sini mulai menyadari kalau korban ini diikat dengan simpul yang sama seperti korban sebelumnya. Wajahnya juga ditutup dengan celana dalam milik korban, serta leher dicekik dengan barang-barang milik korban, dan semua itu sama dengan yang dialami dengan korban sebelumnya. Setelah kejadian itu, mereka pun sepakat untuk menjebak pelaku ketika hujan turun. Mereka pun menugaskan seseorang wanita yang berpakaian merah sebagai umpan. Namun sayang sekali, pelaku tidak muncul juga. Akhirnya mereka berteduh di sebuah pos bersama dengan dua anak SMP yang berteduh di sana. Di tempat lain, ada seseorang wanita yang diminta menjemput pacarnya. Di tengah perjalanan, ia pun mendengar siulan misterius. Lantas membuat wanita ini memperhatikan sekitarnya. Namun naas, dia tertangkap oleh pembunuh tersebut. Dan keesokan harinya, wanita ini pun ditemukan tewas tak berdaya di sebuah ladang. Setelah kejadian itu, di sela-sela mereka berdiskusi, salah satu anggota di sana menemukan pola lain yang mengarah ke pelaku. Jadi setiap pembunuhan terjadi, ternyata stasiun radio favoritnya selalu memutar lagu Save Leader yang direquest oleh seseorang. Dan dia mengatakan bahwa lagu itu sempat diputar bersamaan dengan terjadinya pembunuhan. Dari info ini, detektif Park dan teman-temannya langsung ditugaskan untuk pergi ke stasiun radio dan menanyakan surat permintaan lagu dengan harapan mereka bisa melacak dari mana surat itu dikirimkan. Namun sayang, pihak radio sudah membuang surat tersebut, dan setelah dicari-cari tetap saja mereka tidak menemukannya. Di suatu malam, Park berinisiatif untuk menyelidiki TKP yang terakhir bersama rekannya, dan kebetulan juga Taeyeon datang ke tempat itu dengan niat yang sama. Beberapa saat kemudian, mereka melihat pria tak dikenal datang ke tempat itu untuk bersoleria dengan pakaian dalam wanita yang ia bawa. Sontak dari sini mereka bertiga langsung sigap menangkap pria ini. Bahkan sempat terjadi kejar-kejaran antar mereka. Tak berselang lama, akhirnya pria misterius itu bisa tertangkap. Dan mereka langsung menginterogasinya. Dia mengaku hanya ingin bercoli saja, tanpa ada maksud lain karena istrinya memang sedang sakit dan tidak bisa memenuhi nafsunya. Namun para detektif tidak langsung mempercayainya. Keesokan harinya, publik makin resah karena orang yang mereka tangkap adalah orang yang baik, yang ditahan secara tidak resmi tanpa bukti apapun. Sama seperti Guangzhou sebelumnya. Detektif Park memaksa pria ini untuk mengakui perbuatannya,
yang sebenarnya ia tidak lakukan. Namun karena terpaksa, akhirnya pria ini menuruti permintaan detektif Pak. Di sini pria itu mencoba membela dirinya dengan berkata bahwa ada keanehan yang terjadi di sekitar sekolah. Di sana ada seseorang misterius yang banyak dibicarakan orang-orang. Tentu saja hal ini membuat detektif Taeyeon curiga dan bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Pria ini langsung menjawab kalau warga desa semuanya sudah tahu kalau ada orang gila yang tinggal di toilet sekolah di desa itu. Bahkan menganggap kalau pembunuh berantai yang selama ini mereka cari adalah orang gila itu. Keesokan harinya, Taeyeon langsung mengunjungi sekolah tersebut dan mulai bertanya kepada salah satu murid yang ada di sana. Murid itu juga bercerita tentang wanita gila yang tinggal di toilet sekolahnya dan suka berkeliaran ketika malam hari. Tak lama setelah itu, detektif pun langsung menuju toilet yang diceritakan oleh murid tadi. Namun, bukannya orang gila yang ia temukan. Dia malah bertemu dengan salah satu guru yang ada di sekolah itu. Guru itu pun mulai bercerita kalau dia sempat mendengar tangisan seorang wanita di toilet itu. Berasal dari seorang wanita yang tinggal di bukit. Tak berselang lama, Taeyeon pun datang bersama rekannya untuk menemui wanita tersebut. Ternyata, wanita itu tidak gila sama sekali. Dia hanya trauma dengan kejadian yang pernah ia alami. Dia ini ternyata pernah menjadi korban si pembunuh berantai tersebut. Dia juga bercerita kalau cara pelaku dalam menangkap dan mengikat korban sama persis seperti yang dialaminya dulu. Namun sayang, dia tidak melihat jelas wajah si pelaku. Dia hanya berkata kalau tangan si pelaku yang pernah menangkapnya terasa sangat lembut seperti tangan wanita. Mendengar hal ini, Taeyeon pun kelihatan semakin penasaran bercampur frustasi. Di sisi lain, Park masih berhadapan dengan pria yang mereka tangkap sebelumnya, yang kali ini telah digantung terbalik oleh mereka. Pas saat kemudian, Taeyeon pun datang dan langsung mengecek tangan pria itu. Ternyata tidak lembut seperti yang diceritakan si wanita tadi. Di sini Park merasa tersinggung karena Taeyeon tiba-tiba menyuruhnya untuk melepaskan pria itu, sampai terjadi perkelahian antar mereka. Perkelahian itu tidak berlangsung lama karena lagu dari Sad Letter tiba-tiba terdengar di radio. Dan saat itu kebetulan juga hari sedang hujan. Semua anggota pun mulai panik dan menelpon stasiun radio untuk menanyakan surat permintaan lagu tersebut. Tapi sialnya, ia malah dianggap sebagai penelpon iseng. Sedangkan Sirsan yang meminta bantuan juga tidak mendapatkan hasil. Apa yang mereka takutkan ternyata benar terjadi. Keesokan harinya, seorang wanita telah ditemukan tewas dengan kondisi yang sama seperti korban sebelumnya. Saat di forensik, mereka menemukan sesuatu yang cukup janggal, yaitu di dalam kemaluan wanita ini ditemukan potongan buah persik. Penemuan ini membuat Park dan Taeyeon menjadi lemas. Bahkan, Park sempat merobek buku miliknya yang berisi kumpulan terduga pelaku pembunuhan ini. Di saat itu juga, anggota lain menelpon mereka dan berkata kalau dia sudah menemukan kartu pos orang yang kemarin merequest lagu Sad Letter. Orang itu ternyata bernama Park Hyun-kyu. Park dan Taeyeon pun langsung pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan ibu kos Hyun-kyu. Singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Hyun-kyu dan langsung melakukan interogasi kepadanya. Hal pertama Taeyeon lihat adalah tangan yang ternyata cocok seperti yang dikatakan wanita sebelumnya. Tangannya begitu halus, sama seperti tangan seorang wanita. Mereka juga bertanya soal lagu Sad Letter. Dan Hyun-kyu mengaku kalau ia sengaja merequest lagu tersebut di stasiun radio ketika hari sedang hujan. Dan akhirnya, tanpa ada bukti yang kuat, Hyun-kyu pun terpaksa dibebaskan. Namun, di sini, ia mengingat pengakuan yang dilakukan oleh tersangka pertama mereka, yaitu Gwang-soo. Park dan Taeyeon sadar ia adalah kunci dan satu-satunya saksi yang melihat jelas siapa pelaku dan bagaimana kejadian pembunuhan terjadi. Mereka pun langsung menuju ke rumah Gwang-soo. Namun mereka tidak menemukan di sana. Malahan, Park menemukan Yun-ko yang sedih karena dimarahi oleh Sirsan Dong-chul karena ia adalah polisi yang tidak becus. Orang-orang di sana juga mengejek Yun-ko. Karena tidak terima diejek, Yun-ko pun langsung menghajar orang yang sedang makan di sana. Di tengah kerusuhan, Gwang-soo datang. Akan tetapi, tidak lama setelah itu ia pun langsung kabur
karena ia tidak sengaja memukul Yunko menggunakan sebuah kayu, yang ternyata kayu itu terdapat paku yang akhirnya menancap di kaki Yunko. Namun sayangnya, setelah ditunjukkan foto Hyunkyu, ia tidak langsung menjawabnya, karena ayahnya tiba-tiba datang. Dia beranggapan bahwa Guangzhou sedang disiksa oleh Park dan Taeyun. Karena panik, Guangzhou pun kabur lagi. Namun naas, ia harus kehilangan nyawanya karena ia ditabrak oleh sebuah kereta api. Saat tidak ada harapan lagi, ternyata ada bekas sperma yang ditemukan di salah satu korban. Dari sperma ini, DNA pelaku bisa diketahui dengan jelas. Namun, mereka harus mengirim sampel itu ke Amerika dulu, karena teknologi di sana belum memadai. Junko yang tertancap paku sebelumnya, ternyata mengalami infeksi, dan hal ini membuat Junko harus diamputasi. Taeyun yang masih curiga dengan Hyunkyu masih mengintainya. Pada saat Hyunkyu pergi, sayang sekali mobil Taeyun tidak bisa dinyalakan. Keesokan harinya ditemukan ada korban lagi, yaitu seorang gadis yang masih duduk di sekolah SMP. Sambil merasa frustasi, Taeyun pun mulai berencana untuk menangkap Hyunkyu dengan cara memaksanya untuk mengaku. Tak berselang lama, Taeyun yang emosi langsung pergi mengejar Hyunkyu dan berniat membunuhnya saat itu juga. Namun, saat akan menembak Hyunkyu, tiba-tiba detektif Park datang sambil membawa hasil DNA dari Amerika. Surat itu menunjukkan kalau sperma tersebut tidak cocok dengan DNA milik Hyunkyu. Tentu saja, hal ini tidak bisa diterima Taeyun. Sampai di sini mereka berdua pun tidak ada pilihan lain selain membiarkan dia bebas. Beberapa tahun kemudian, yaitu di tahun 2003, di sini Park sudah memiliki 2 anak dan beralih pekerjaan. Tengah jalan, ketika hendak menuju kantornya, ia melewati suatu area persawahan, di mana tempat itu adalah tempat ditemukan korban pertama dari pembunuhan berantai tersebut. Ketika Park sedang melihat bawah gorong-gorong, tiba-tiba ada seseorang anak perempuan yang berkata kalau beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang datang ke sini. Dan orang itu berkata kepada anak perempuan itu bahwa dulu dia pernah melakukan sesuatu di tempat ini. Untungnya, pada tahun 2019, sang pembunuh berhasil ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun tidak tertangkap. Karena pihak kepolisian berhasil mencocokkan DNA yang ditemukan di tubuh korban sebelumnya sama dengan DNA yang dimiliki oleh tersangka. Sang pembunuh itu bernama Lee Jong-ju dan ia sudah berumur 57 tahun. Saat ini, ia menjalani hukuman seumur hidup di penjara Korea Selatan. Dari film ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah tidur, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan orang yang bersalah berkeliaran bebas. Film ini pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon klik tombol subscribe, like, serta komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, agar kami lebih semangat lagi mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.